Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membuat sistem premi berbasis untuk unit angkutan dump truck dengan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan perkebunan. Untuk mengingatkan ya, kemarin kita sudah membuat sistem premi tanpa basis. Ya, sekarang kita membuat sistem premi berbasis. Oke, lanjut saja ya, kita langsung lihat. Nah, yang pertama, kita tentukan dulu jenis-jenis pekerjaan utama yang dilakukan untuk dump truck di lingkungan perkebunan. Biasanya ada TBS, angkut buah, pupuk, jangan kosong, sirtu, dan pekerjaan lainnya. Oke, untuk menentukan basis, saya tidak bahas lagi karena ini sudah ada dalam video saya sebelumnya. Ya, jadi teman-teman silakan melihat bagaimana menentukan basis tonase untuk angkutan TBS, untuk angkutan pupuk, untuk angkutan janjang kosong dan seterusnya. Oke. Kemudian yang penting di sini kita menghitung premi lebih borong per tonase untuk jenis angkutan TBS contoh ya. Premi lebih borong Rp6.248 per ton untuk di zona 1. Ya. Jadi dengan simulasi contoh gaji sebesar 3 juta, gaji driver, ya, kita menghitung berapa nilai lembur per jamnya. Ya, di sini kita dapat angka 17.341. Oke. Kemudian jam kerja satu hari misalnya 10 jam. Setelah dikurangi 7 jam dinas, ya, terdapat 3 jam lembur dengan jumlah jam bayar sebanyak 5,5 jam bayar. Nah, dari angka 5,5 ini kita kalikan dengan nilai lembur per jamnya. Akhirnya didapat angka bahwa rata-rata 10 jam kerja atau 3 jam lembur per hari, karyawan mendapatkan Rp95.000. Ya, oke. Jadi angka ini yang kita jadi patokan ya untuk menghitung premi per ton lebih borong. Oke, pemahaman dari premi lebih borong adalah nilai lembur dibagi dengan total output di saat lembur. Ya, total output di saat lembur adalah ya output sehari dikurangi dengan output basis. Ya, kita tahu ya, basis adalah output di saat jam dinas. Sedangkan output di saat lembur atau output selama 3 jam adalah output sehari selama 10 jam dikurangi dengan output unit selama 7 jam. Oke. Jadi kita dapat angka premi per tonase lebih borong adalah 95.000 dibagi dengan selisih dari 51 dan 35 ton. Kita dapat angka Rp6.248 per ton untuk di zona 1. Dan seterusnya kita bisa hitung ya. Sampai dengan zona yang paling jauh, 55 sampai 65 km, premi per ton untuk diborongnya adalah 32.000. Oke, kita lakukan ini terus untuk pekerjaan yang lain berdasarkan perhitungan ya. Contoh untuk pupuk, zona 1, 11.000, zona yang paling jauh, zona 12, 34.000 dan seterusnya. Untuk jangan kosong juga ya dengan asumsi atau dasar variabel yang sama. Ya, di sini contoh 3 juta. Teman-teman bisa juga merubah angka-angka ini sesuai dengan kondisi kerja masing-masing. Misalnya jam kerja sehari 12 jam atau 14 jam misalnya dan seterusnya. Untuk standar gaji juga misalnya 2,8 atau 3,4 misalnya, silakan dirubah sendiri. Untuk angkutan sirtu,
Ini ada sedikit perubahan. Sebelumnya saya menghitung output atau basis berdasarkan kubikasi ya. Tapi di sini saya ubah menjadi tonase supaya seragam dengan jenis-jenis angkutan yang lain. Dengan pengali berat jenis material misalnya sebesar 1,4, jadi dikali kubikasi dikali dengan berat jenis dapatlah tonase. Ya sama ya, perhitungannya juga sama. Nilai lembur dibagi dengan output di saat lembur. Oke, ini untuk pekerjaan-pekerjaan utama. Ya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang akan dihitung basisnya, kita kelompokkan menjadi pekerjaan lain-lain karena jenis atau ragamnya banyak dan tidak dilakukan secara rutin barangkali ya. Jadi misalnya untuk pekerjaan angkutan karyawan, kita anggap saja angkutan lain-lain, angkutan solar, angkutan beras misalnya. Kemudian ada kayu, papan, material-material bangunan, ada bibit. Kita hitung dengan satuan yang sama, misalnya satu trip angkut karyawan setara dengan 2,5 ton. Ya, ini asumsinya karena satu orang beratnya 50 kg, satu kali naik mobil atau naik truk itu sebanyak 50 orang, jadi sekitar 2.500 kilo atau 2,5 ton. Untuk angkutan solar sama ya, 1 kubik 1 ton. Demikian juga angkutan papan disetarakan saja 1 kubik material kayu bangunan sama dengan 1 ton. Untuk bibit hitungnya per polybag. Misalnya polybag ada yang 15, ada yang 20, tergantung bibitnya besar atau kecil. Oke. Atau yang lain teman-teman bisa menuliskan sendiri apa saja yang di luar dari jenis-jenis angkutan utama ya. Nah, untuk pekerjaan lain-lain ini diakumulasikan menjadi satu, di total menjadi satu ya. Dalam satu hari, basisnya ditentukan sebesar 2,5 kali dari angkutan utama, angkutan TBS. Ya, 2,5 kali. Oke, kita lihat di sini basis, lebih borong atau premi per tonase. Saya buat rekapnya saja dengan contoh perhitungan di sini ya. Tadi sudah kita hitung untuk TBS, pupuk, ganjangan kosong, material, ya, atau sirtu, latrit ya. Saya rekapkan untuk zona 1 sampai dengan zona 12, seterusnya untuk angkutan material sampai zona 24. Di sini saya bikin rekapnya. Untuk TBS, basis, premi, pupuk juga sama ya. Nilai per ton, nilai basis, dan nilai lebih borong. Saya buat rekapnya di sini. Oke, langsung saja kita lihat contoh perhitungannya. Misalnya ada pekerjaan pengangkutan ya di zona 1 ya. Zona 1 misalnya sebesar 40 ton. Ya, zona 1 adalah zona kerja 0 sampai 5 km ya, zona 1. Jadi langsung di sini menghitung bahwa 40 dikurangi 35,6 basisnya ya. Dikali selisihnya dikali dengan 6.000 dapat premi 27.000 untuk hari itu. Oke. Kemudian kalau dia mengangkut pupuk misalnya hanya 5 ton. Oke, dia menjadi 85.000. Kenapa? Karena sistem perhitungan ini kita mengkonversi semua angkutan selain TBS, tonasenya menjadi TBS. Kita konversi 5 ton, kalau dengan perhitungan matematis, setara dengan 9 ton. Jadi, perhitungannya 9 ditambah 40 menjadi 49 ton. Dikurangi dengan basis, dan dikalikan dengan lebih borongnya preminya menjadi Rp85.000. Sama saja yang lain ya. Kalau misalnya ada mengangkut ganjangan kosong, misalnya 5 ton, sebut saja 5 ton. Jadi 5 ton angkutan jangan-jangan kosong di zona 1 ya. Itu setara dengan 3 ton untuk angkutan TBS. Sama, jadi 9 ditambah 3 ya.
ditambah dengan 40. Nah, jadi kalau ada angkutan TBS, semuanya dikonversi menjadi TBS. Oke. Kemudian contoh yang berikut, misalnya tidak mencapai basis. Kalau zona angkutan 1 35, misalnya dia mengangkut 22 ton misalnya. Tidak mencapai basis, tidak mendapat premi. Ingat ya, basis adalah tonase yang setara dengan 7 jam dinas. Premi adalah pendapatan setelah jam dinas. Jadi kalau 22 sebenarnya belum mencapai jam kerja. Setaranya jam kerja belum mencapai 7 jam kerja. Di sini 7 jam kerjanya setara dengan 35 ton. Oke. Oke. Kemudian misalnya kita hitung untuk hari itu, contoh misalnya dia tidak melakukan angkutan TBS tapi melakukan pekerjaan angkutan pupuk misalnya. Sebanyak 25 ton misalnya. Oke. Ya. Dapat preminya 68.000. Kalau dia hanya mengangkut misalnya 15, tidak dapat premi, minus. Oke, sekarang kita hitung lagi 22 ton angkut pupuk. Kemudian ada mengangkut janjangan kosong, misalnya 5 ton. Oke, preminya menjadi 51.000. Ya, karena janjangan kosong sudah dikonversi tonasenya seperti angkutan pupuk. Jadi 5 ton angkutan janjangan kosong itu setara dengan 3 ton. Jadi 22 ditambah dengan 3 menjadi 25, dikurang dengan 19 dikali dengan 11.000 rupiah. Dan seterusnya sama ya. Untuk janjangan kosong misalnya untuk pekerjaan yang lain-lain, contoh misalnya angkutan janjangan kosong satu hari full dia mengangkut 70 ton. Oke. Untuk janjangan kosong angkutan pupuk ya, ini janjangan kosong khususnya ini biasanya ditimbang di pabrik ya. Janjangan kosong biasanya ditimbang atau paling tidak dilakukan angkutan rata-rata ya, rata-rata pengangkutan dikalibrasi baru dipakai sebagai tetapan angka tonase per trip. Kalau pupuk bagaimana tonasenya? Tonasenya sesuai dengan ukuran sak, karung, atau untilan. Oke, lanjut lagi ya. Misalnya dia mengangkut selama satu hari ada 70 ton angkutan janjangan kosong. Kemudian untuk angkutan material misalnya ada 7 ton. Sama ya, ini dikonversi juga menjadi angkutan janjangan kosong. Jadi angkutan material dikonversi menjadi angkutan janjangan kosong. Oke, jadi 7 ton setara dengan 8 ton kalau janjangan kosong. Ditambah dengan 70, jadi 78 ya, dikurangi 60, dikali dengan lebih borongnya. Oke, kemudian contoh yang berikut. Bagaimana kalau dia misalnya mengangkut di zona 2? Kita tinggal isi saja zona 2 atau zona 3 bahkan. Oke, jadi basis dengan lebih borongnya menyesuaikan. Kita tinggal mengisi angka aktual pengangkutan unit. Misalnya mengangkut 22 ton. Dapat premi sekian. Nah, sekarang ada kasus misalnya dia mengangkut TBS di dua zona yang berbeda. Yang pertama di zona 3, yang berikut di zona 4 misalnya. Zona 4 misalnya dia mengangkut sebanyak 5 ton. Oke. Karena beda zona, ya ada dua basis. Makanya di sini kita bikinkan basis rata-rata. Dari 20 ton dan 16,4 ton antara dua zona ini. Dengan perhitungan rata-rata harmonik kita mendapat angka 18,1. Demikian juga premi lebih borongnya. Yang tadinya 11.000 di zona 3 dan 13.500 di zona 4, rata-ratanya menjadi 12.200. Oke, contohnya untuk dua zona. Sama ya, yang lain juga kalau memang ada angkutan, misalnya angkutan pupuk 3 ton, tetap dikonversi juga. Angkutan janjangan kosong 6 ton, dikonversi juga. Premi satu hari 188.000 rupiah. Oke,
Nah, mungkin ada angkutan lain-lain. Angkutan karyawan ada 2 kali tuh, antar dan jemput, 2,5 ton dan 2,5 ton, jadi 5 ton. Oke, ya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang serius mempelajari, link file ini saya sediakan di deskripsi. Teman-teman bisa lihat langsung, membuat parameter sesuai dengan kondisi kerja masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.